Jangan lupa puji syukur kami aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala firman rahmatnya bahwasanya pada pagi hari ini kita bersama dalam rangka memperkuat sinergi kebangsaan dan ukhuwah lintas elemen, DPW LDII Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar webinar Silaturahim Kebangsaan Jilid 5 pada Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025, yang disiarkan secara daring dari studio utama DPW LDII Jawa Tengah di Semarang. Webinar ini diikuti serentak oleh seluruh DPD LDII se-Jawa Tengah, termasuk DPD LDII Kabupaten Karanganyar yang mengikuti kegiatan secara daring di gedung DPD LDII Karanganyar, Kompleks Pondok Pesantren Al-Amanah, Tasikmadu. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh hikmat dan kebersamaan. Turut hadir secara langsung di lokasi Karanganyar para tokoh lintas agama dan perwakilan ormas keagamaan se-Kabupaten Karanganyar. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Dr. Drs. Sutrimo, MSc, juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tamu undangan dari berbagai ormas keagamaan yang turut hadir di lokasi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025, bertempat di Hotel Santika Premier Semarang, segera akan kita ikuti rangkaian mata acara Silaturahim Kebangsaan Jilid 5 yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan mengusung tema memperkuat toleransi antar dan interumat beragama dalam mewujudkan masyarakat harmoni di Jawa Tengah. Bersama dengan saya Muhammad Muhsin Ansarudin sebagai pembawa acara, segera memulai acara pada pagi hari ini. Acara pagi hari ini diawali dengan pembukaan dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Acara pagi hari ini kami buka. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah di depan, serangkaian mata acara dapat berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan penuh dengan kebarokahan. Amin. Acara kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili Bapak Wakapolda. Kemudian juga Bapak Pangdam atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati segenap Forkompimda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Kejaksaan Tinggi, matur nuwun Pak Indri, kemudian dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kemudian dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya juga yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPP LD Jawa Tengah yang menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Kemudian yang kami hormati juga ini ada teman-teman kami dari Ibu Dir Binmas dan juga Dir Intelkam Pak Bayu. Kemudian yang kami hormati juga kawan-kawan dari Ormas, baik itu ada NU, kemudian saudara kita dari Muhammadiyah, kemudian dari yang tadi hadir dari GRAM, kemudian DMI, kemudian juga yang kami hormati juga dari FKPM, Dai Kamtipmas, ini Pak Sun Joksan. Nah, ini termasuk salah satu pamomong Jawa Tengah ya. Ini salah satu kader terbaik LDI yang kemarin dinobatkan salah satu pamomong di Jawa Tengah. Kemudian juga dari kawan-kawan Hindu, Buddha, kemudian Katolik, lalu juga dari Konghucu dan juga dari PT, sekaligus juga ini sebagai pembicara ini Pak Kiai Iskandar Chang. Juga dari kawan saya dari Brinda, Pak Joko, sudah hadir belum ini? Dan para tamu undangan di studio utama yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Demikian juga kawan-kawan dan saudara-saudara dari studio, ini studio utama ya, studio mininya ada 65 yang tersebar di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Yang juga mengundang para stakeholders dari instansi pemerintah, kemudian organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Pertama-tama ya, oh ya ini Bapak Kanwil Kemenak Jawa Tengah, Pak Mujab, non sewu kelewatan, yang sangat setia untuk bekerja sama dengan LDI ya, di dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya. Pertama-tama ya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi rezeki, diberi kesempatan ya, sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang saya kira amat mulia ini. Semoga sholawat dan salam selalu dilimpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, handetolan,
kemudian para tabiin, tabiin dan ulama usholihin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, perlu kami laporkan bahwa kegiatan silaturahim kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPWL di Jawa Tengah ini sudah sampai kepada jilid 5. Ya, semoga jilid-jilid ini terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Karena memang masalah silaturahim, masalah kebangsaan ini menjadi salah satu masalah yang sangat krusial ya, di dalam rangka untuk menjaga keutuhan NKRI dan juga kohesivitas di dalam kehidupan masyarakat kita yang sangat majemuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk tahun ini kegiatan silaturahim kebangsaan jilid 5 ini dihadiri kurang lebih totalnya adalah 2.319 orang yang berasal dari studio utama ya, di Hotel Santika ini, yang kurang lebih kemarin rencananya kurang lebih ada 70 orang. Nah, kemudian juga dirilis di 65 studio mini yang berasal dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, di mana mereka juga mengundang stakeholders, baik dari pemerintah maupun dari ormas dan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga dihadiri oleh pengurus harian dari mulai level DPW sampai kepada pengurus anak cabang ya di tingkat desa ya, di mana mereka diundang oleh kabupaten ya, atau DPD untuk hadir di dalam studio mini. Ya. Nah, ini adalah salah satu hikmah dari kemajuan teknologi ya, di mana kita tidak perlu mengundang ke Semarang secara berbondong-bondong 2.000 orang lebih, hotelnya nggak cukup, perlu lapangan ya. Tapi dengan kemajuan teknologi, alhamdulillah ini bisa kita laksanakan dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami sangat bersyukur dan mengapresiasi kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kegiatan ini. Ya. Wabil khusus adalah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dengan anggaran untuk ormasnya, untuk kegiatan ini mendapatkan bantuan ya, dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita beri tepuk tangan. Ya. Demikian juga di dalam pelaksananya kita bekerja sama dengan FKPM Dai Kamtibmas yang dipandegani oleh Pak Sun Yoksan. Pak Sun Yoksan ini enggak anggota PT ya, hanya namanya saja. Masih ya di Kota Semarang ya. Kemudian juga dari sahabat kita Pak Nando yang merupakan anggota DPR RI yang nanti juga sekaligus akan memberikan sambutan. Juga kami sangat bekerja sama dengan baik. Ya. Selanjutnya penghargaan dan apresiasi juga kami sampaikan kepada para pembicara, yaitu dari Bapak Kapolda yang diwakili oleh Bapak Wakapolda. Kemudian juga dari Bapak Kakanwil Kemenak Jawa Tengah yang nanti juga akan memberikan materi. Kemudian dari Bapak Iskandar Chang dari PT. Kemudian rencananya ini juga dari pemerintah provinsi, ya, tetapi sejauh ini terlalu sangat sibuk ya, sehingga belum bisa meluangkan waktu. Kemudian juga nanti kita harapkan dari Bapak Kajati untuk bisa memberikan petuah-petuahnya yang nanti akan dihandle oleh
Bapak moderator yaitu Bapak Dr. Samidi Kalim. Ya. Bapak-bapak sekalian, bahwa kegiatan ini kami rasa sangat penting karena kalau kita melihat sejarah Indonesia, harmoni sosial itu bukanlah terutama merupakan sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit, ya. Tetapi harmoni sosial yang sekarang ini kita perjuangkan itu adalah merupakan hasil dari dialektika dan pergulatan yang panjang, yang penuh dengan liku-liku dan juga tantangan perpecahan di dalam masyarakat kita. Karena apa? Karena masyarakat kita merupakan masyarakat yang penuh warna, masyarakat yang sangat plural, baik dari sisi suku, kemudian agama, bahkan juga mazhab, ideologi, dan sebagainya. Ibarat sebuah taman, maka keberagaman itu kalau kita biarkan tentu akan menjadi belantara yang sangat liar. Nah, oleh sebab itulah maka perlu dirawat dan dijaga, dipagari agar tetap menjadi keberagaman yang sangat indah. Nah, di dalam hal ini konsep silaturahim itu semestinya perlu dikembangkan menjadi sebuah kesadaran kolektif bahwa kemajemukan itu bukan merupakan satu beban, ya, tetapi merupakan sebuah tanggung jawab bersama yang harus kita laksanakan dengan penuh empati, dengan ketulusan untuk mendengarkan dan kesediaan untuk hidup bersama di dalam perbedaan. Meskipun sudah sejak 14 abad yang lalu Islam itu sudah memberikan pernyataan reward maupun punishment, ya. Jadi misalnya barang siapa yang mau menyambung silaturahim itu umurnya akan diperpanjang dan rizkinya akan ditambah. Kemudian juga ada ancaman, layat khulul jannah qoti urahim, tidak akan masuk surga, ya, berarti masuk neraka. Jadi orang yang memutus persaudaraan. Meskipun ini sudah sampaikan sejak 14 abad yang lalu, tapi kalau kita melihat Timur Tengah, ya, maka nilai-nilai reward dan punishment itu seolah-olah nggak didengarkan. Konflik terus berlangsung, perang juga terus berkecamuk. Nah, ini adalah keprihatinan kita. Nah, bahkan di dalam sejarah Indonesia pun tidak kalah menarik, ya. Seorang empu besar yang namanya Empu Tantular, ya, dulu pernah nulis kitab Sutasoma yang di dalamnya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bukan sekedar semboyan, tapi sebuah harapan dan sekaligus juga upaya untuk mempraktekkan bahwa pluralitas yang ada di dalam masyarakat Majapahit pada waktu itu, karena waktu itu Majapahit di era kejayaan itu bukan hanya orang Jawa, karena Majapahit sudah melakukan ekspansi ke Bali, ke Madura, ke Sunda, bahkan hampir seluruh Asia Tenggara. Belum lagi agamanya bukan hanya Hindu, Buddha, Islam juga sudah mulai masuk. Sehingga pluralitas waktu itu luar biasa, sehingga ada adagium Bhinneka Tunggal Ika yang di samping merupakan harapan itu juga sebuah realitas. Tetapi nyatanya toh Majapahit ini tidak berumur panjang, paling hanya 200 tahun lebih sedikit, akhirnya kolab juga. Oleh sebab itulah maka toleransi, kohesi sosial, kemudian bisa kita bangun melalui silaturahim ini harus diupayakan, bukan hanya secara personal ataupun dilakukan oleh masyarakat sipil, dan yang paling penting adalah
negara bisa hadir di situ. Negara tidak hanya sekedar memberikan izin keramaian, tetapi harus mengawal supaya toleransi silaturahim itu bisa berjalan dengan baik di dalam rangka tadi Pak Kiai Abdullah Karim Sutopo, agar NKRI ini bisa terus hidup, ya, kalau bisa ila yaumil kiamah, tidak berumur 200 tahun seperti Majapahit, ya, ataupun 600 tahun seperti Sriwijaya, ya, tetapi bisa berlangsung terus sebagai rumah kita bersama. Nah, oleh sebab itulah maka saya kira ini membutuhkan sengguyungan dari berbagai elemen di dalam masyarakat di bawah payung dari NKRI Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang nanti kami harapkan ruang ini bukan hanya sekedar temu kangen, ya, tetapi betul-betul merupakan satu ruang intelektual yang mendiskusikan pentingnya silaturahim di dalam membangun kohesi sosial di Indonesia, sehingga masalah konflik horizontal itu jangan sampai terjadi lagi. Kita bisa guyup rukun di dalam rangka untuk mencapai cita-cita kita bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kami mohon Bapak Ketum untuk bisa membuka acara ini dan memberikan pengarahan. Demikian juga nanti kepada para pembicara bisa memberikan ide-ide yang segar yang bisa memotivasi seluruh elemen masyarakat, wabil khusus para pengurus LDI sampai ke PAC ini supaya sadar bagaimana mengaplikasikan silaturahim ini di dalam konteks kohesivitas kebangsaan Indonesia. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Wakapolda, Bapak-bapak dari Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, ada dari Kejaksaan, dari Kodam, dari Polda, dan juga dari Kemenak, Kanwil, Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Ini yang paling lengkap Pak, Polda Pak, ini Pak, ada Dirintel, ada Bimas, Pak Wakapolda juga hadir, dan tentunya juga tidak lupa teman-teman dari Ormas, ada Geram ya, bukan Gemar ya, dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan juga para alim, para ulama, ormas Islam lain, dan ormas kepemudaan yang lain yang sangat saya hormati. Saya mohon maaf karena Pak Wakapolda ada acara nanti jam 10, maka saya perpendek aja semua sapa yang saya berikan. Itu, dan mohon maaf, dan seluruh peserta baik yang online maupun offline yang sangat saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur pada saat ini kita mengadakan silaturahim kebangsaan yang kelima di Jawa Tengah. Ini saya sangat mengapresiasi Bapak-bapak sekalian, Pak Wakapolda terutama Bapak Gubernur, karena memang masalah kebangsaan ini masalah yang nggak pernah selesai Pak. Terus menerus ini menjadi masalah. Apalagi kita melihat geopolitik, geoekonomi global saat ini sangat mempengaruhi kita. Jangankan urusan bangsa sendiri. Perang Israel dengan Iran itu Pak, itu bisa kita engkel-engkelan jadi nggak rukun di antara bangsa sendiri. Sing perang sana, kita yang nggak rukun. Nah, padahal ini perang bukan hanya itu. Ya, kebijakan Amerika yang perang tarif juga macam-macam. Lebih-lebih sekarang ini Bapak-bapak sekalian, dengan teknologi AI, Artificial Intelligence, sekarang ini di internet yang sedemikian luas, ini menjadikan masalah kebangsaan ini menjadi sesuatu yang memang harus selalu kita bahas untuk menjaga keutuhan ini.
LDI sangat berkepentingan sekali Pak, karena namanya aja Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Jangan sampai nanti berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam bukan Indonesia. Harus tetap Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Itu Bapak sekalian. Nah, permasalahannya sekarang dengan teknologi AI, Bapak sekalian, satu, AI-nya sendiri itu sudah yang produksi Amerika dan produksi Cina itu beda. Kalau kita search di situ beda. Apalagi algoritma di dalam dunia internet itu, apa yang menjadi kita buka itu seakan-akan menjadi interest. Dan kita akan disuplai dengan informasi itu terus-menerus. Kalau yang kita sukai adalah satu yang membencikan, maka itu akan disuplai terus. Itulah yang akhirnya terbentuk yang saat ini disebut sebagai post-truth. Kebenaran yang bukan kebenaran sebenar, tapi kebenaran baru yang sebetulnya hanya karena produk dari sebuah framing. Itu Bapak sekalian. Dan ini tentu rawan. Ini rawan untuk bangsa kita yang embedded, terbawa sejak berdirikan Indonesia. Indonesia ini sudah macam-macam. Berapa suku, berapa agama, berapa bahasa, berapa perbedaan. Padahal agama itu ngajarkan tidak sesuatu yang kita mesti harus bertengkar. Tadi Ustadz sudah mengkorikkan, membacakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bukan hanya diperintah untuk bersatu, bahkan dilarang, lanya ini nahi, larangan. Dilarang untuk tafarraqu. Untuk berpecah belah. Oleh karena itu saya mengapresiasi sekali DPW LD Jawa Tengah ini sampai dengan jilid kelima. Memang masalah ini tidak akan pernah selesai. Masalah kebangsaan ini. Dan LDI sendiri secara formal dihasilkan dalam Rakernas tahun 2016, mulai 2016 itu kita meletakkan 8 program prioritas. Itu yang pertama itu adalah kebangsaan. Karena kita tadi, jangan sampai nanti LDI menjadi lembaga dakwah Islam bukan Indonesia. Harus tetap Indonesia. Lah kita mesti bersyukur, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Pancasila itu merupakan anugerah sebetulnya bagi bangsa Indonesia. Sekian banyak ribuan perbedaan yang ada di Indonesia, ini dipersatukan dalam bingkai Pancasila. Ini anugerah Pak. Kita bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin, Allah paring anugerah kepada kita, bangsa Indonesia ini dengan Pancasila. Bahkan kalau tadi Pak Ketua DPW Prof. Singgih menyebut Bhinneka Tunggal Ika, ini sudah diadopsi oleh Sekjen PBB yang diharapkan ini menjadi slogan seluruh dunia. Ini luar biasanya Indonesia. Itu Bapak sekalian. Maka kita berkepentingan memang untuk itu. Oleh karena itu yang harus difahami betul Bapak sekalian. Kenapa saya mengatakan Pancasila itu anugerah? Karena Pancasila inilah bingkai kebangsaan. Kebangsaan itu harus dibangun dalam bingkai sila ketiga, yaitu persatuan, Pak. Jadi kalau kita ngomong apa-apapun, kita karena dianugerahi Pancasila ini, maka segala sesuatu gerak kita harus dalam bingkai sila ketiga namanya persatuan. Sila 1 adalah fondasi dasar dari nilai-nilai kebangsaan. Kenapa? Karena tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Semua agama pasti bicara yang baik. Maka Bapak-Bapak sekalian kita mesti menempatkan bingkai kebangsaan ini adalah sila ketiga persatuan Indonesia. Landasannya itu adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa karena semua agama mengajarkan yang baik. Termasuk Islam tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Adapun cara mencapainya itu ada sila kedua dan sila keempat, kemanusiaan dan demokrasi. Itu kesepakatan. Cara mencapainya dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, enggak peduli itu backgroundnya apa, selama ini manusia harus kita bantu, kita manusiakan. Caranya dengan demokrasi, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuan finalnya ini yang jangan lupa adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, rakyat Indonesia.
keadilan sosialnya tujuannya. Maka Bapak-bapak sekalian, apapun teknik cara yang kita pakai, finalnya harus masyarakatnya adil sejahtera. Gitu. Nah, keadilan itu tidak bisa dicapai, kesejahteraan nggak bisa dicapai kalau bangsa ini pecah. Oleh karena itu, dengan dasar itulah, maka program prioritas pertama LD itu adalah kebangsaan. Kedua keagamaan, ketiga pendidikan, keempat itu adalah kesehatan. Empat ini membangun SDM. SDM-nya harus berwawasan kebangsaan, punya nilai-nilai moral agama, berpendidikan, dan kemudian sejak kecil kesehatannya sudah harus dipelihara. Maka terus cara-cara lain programnya adalah melalui penggunaan teknologi digital, melalui ekonomi syariah, melalui swasembada pangan dan lingkungan hidup, dan kemudian melalui melalui energi baru terbarukan, yang larinya adalah mengarah kepada lingkungan hidup. Itulah Bapak-bapak sekalian, maka saya sangat mengapresiasi DPW LDII Jawa Tengah ini komitmen terus dengan bangun kebangsaan. Dan kami infokan Pak Wakapolda, Pak Wakajati dan lain-lain, insya Allah tanggal 26 Agustus kami juga akan mengadakan sekolah virtual kebangsaan seluruh Indonesia. Yang kita kerjasamakan dengan Ketua MPR, dengan Gubernur Lemhanas, dengan Pak Jamintel, beliau sudah bersedia, karena ini akan kita buat beberapa angkatan Pak, beberapa tematik. Karena ada tematik ketahanan pangan, ada tematik tentang Pancasila, ideologi Pancasila. Nah, kita melibatkan BPIP, melibatkan banyak hal, karena memang ini harus terus disentil bahwa kita punya kepentingan terhadap Indonesia yang aman dan sejahtera. Gitu. Oleh karena itu, terima kasih sekali seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya silaturahim Syawal yang kelima, yang jilid kelima, silaturahim kebangsaan yang jilid kelima ini di Jawa Tengah. Semoga Allah meridhoi dan Allah paring semuanya berjalan berhasil, sukses, aman, selamat, lancar, barokah, dan semuanya bapak-bapak juga dan ibu-ibu dianugerahi selalu sehat, kuat, lancar, dan barokah. Baik, saya terima kasih sekali karena kita perlu memberikan Pak Wakapolda harus punya cukup waktu banyak, ini harus berbicara pengarahan untuk kita. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi silaturahim kebangsaan jilid kelima DPW LD Jawa Tengah secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dimulai dan dibuka. Semoga Allah paring manfaat barokah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita pada acara silaturahim kebangsaan jilid kelima yang diselenggarakan oleh DPW LDI Jawa Tengah. Namun sedikit perlu kita sampaikan bahwa LDI ini juga memiliki komitmen kebangsaan yang luar biasa sejak berdirinya dari tahun 3 Januari 1972. 1 Januari 1972 Pak Kristi. Ya. Waktu itu masih bernama Yakari ya. Dari Yakari Yayasan Lembaga Karyawan Islam, kemudian berubah menjadi Limkari tahun 1981. Waktu kalau Limkari itu hampir sama seperti namanya dengan Lembaga Karatedo Indonesia. Sehingga dirubah menjadi LDI tahun 1990. Ini sekilas tentang itu. Jadi komitmen kebangsaan LDI ini sebenarnya sudah dari dulu eranya Orde Baru zaman Pak Harto sudah tidak kita ragukan lagi. LDI ini termasuk salah satu penjaga PBNU Pak. LDI penjaga PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Terima kasih untuk LDI. Wah. Jadi sekilas kita baca judulnya adalah Silaturahim Kebangsaan. Kami dari kepolisian sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian untuk tetap mau menjaga dan membantu kami dalam memelihara Harkaptipmas di Polda Jawa Tengah. 3 rekomendasi yang akan disampaikan yaitu keberagaman agama adalah merupakan keyakinan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku warga negara dan negara yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Dengan toleransi memungkinkan kita untuk hidup dalam keharmonisan meskipun ada perbedaan di lingkungan dalam masyarakat dan perbedaan pendapat, prinsip, ide, dan lain sebagainya. Namun itu adalah saling membantu dan saling membahu-membahu. Diharapkan juga dengan toleransi dan kerukunan umat beragama dan kepercayaan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terwujud masyarakat yang inklusif khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 program inilah yang mungkin ya kan bisa kita dorong bersama menjadi gawang penjaga kebangsaan. Pertama, meningkatkan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan. Yang kedua, kita mendorong agar ekoteologi terus berjalan dengan baik, keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam untuk menjaganya. Dan yang ketiga adalah bagaimana di dalam kelangsungan ya kita membangun pemberdayaan ekonomi umat dengan berlatar belakang kepada tempat-tempat atau basis-basis keagamaan baik di LAS dan lain sebagainya. Dan saya yakin seluruh umat manusia, seluruh umat beragama pasti akan memiliki hal tersebut. Agama harus dijadikan sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berpikir, kaedah penuntun dan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya dari perwakilan dari Karanganyar. Nah, dengan diadakannya kegiatan silaturahim kebangsaan ini, seakan-akan ini kami merasa merajut kebersamaan di tengah keberagaman. Nah, dari Karanganyar kami akan menyampaikan slogan dari Karanganyar untuk Indonesia, yaitu Beda ning rukun. Insya Allah kata-kata ini walaupun bahasa Jawa, tetapi mudah dimengerti untuk masyarakat seluruh Indonesia. Maka harapan kami dengan Beda ning rukun ini kita sering silaturahim, baik itu antar agama maupun lintas agama. Insya Allah kita akan menjadi lebih rukun, lebih kompak. Maka dari itu kami minta juga program-program dari FKUB, ini banyak program silaturahim ke ormas, ke pondok, ke sekolah, ke lintas agama baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita tetap rukun, damai, dan kompak. Dengan silaturahim rasanya kita ini ayam tentrem, karena kita semua saling mengenal dan bersahabat dan berteman, bahkan kita semua saudara. Jadi dari Karanganyar untuk Indonesia, Beda ning rukun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari DPD Karanganyar. Berikutnya yang terakhir dari DPD Demak, kami persilakan. Bapak, Ibu, dan hadirin dan semua yang tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kita beri aplaus untuk para narasumber kita. Terima kasih. Dan mohon maaf dari saya, bar ongko papat Pak ongko limo. Yang kalau lepat nyun ngapuro. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.